Hai guys, jumpa lagi. Kali ini aku nggak kemana-mana, aku ada di rumah mau makan siang, dan hari ini adalah cheating day, dimana aku bisa makan apa aja gitu ya kan di siang hari. Nah ini tuh tadi bikin apa namanya, kayak mie yamin ala-ala gitu guys. Kita lihat kayak apa. Masih ada stok bakso beberapa, ditambahin lemak sapi. Jadi ini tuh lemak sapi yang ku ambil dari daging steak ya. Biasanya kalau daging steak tuh kan kadang ada bagian lemaknya. Jadi ku pisahin buat sengaja campuran makanan bakso gitu, makan bakso gitu, campuran makan bakso. Nah, kali ini, tapi sebelum aku lanjut, kalian yang baru gabung jangan lupa like dan subscribe dulu yang baru gabung ya. Terus aku mau cerita di sini sambil makan nih ya. Aku mau cerita tentang pengalaman dapat surat teguran dari keamanan pihak kereta api di Australia. Menarik kan? Ada aja emang gebrakannya. Tapi sebelum kita lanjut, aku coba nyuap dulu ya guys. Aduh, ini kayak kental banget gitu. Terus ini tuh pakai mie telur guys. Jadi ada di sini mie telur. Bentuknya tuh kayak udah dikeringin gitu, terus tinggal direbus aja. Bentar ya. Ternyata ini kepanjangan. Nah, jadi awal ceritanya tuh gini guys. Aku kan pergi nih sama temenku ya kan ke ke Brisbane gitu ya kan, ke kota kayak gue tinggal di desa aja gitu, pokoknya di sini bilangnya gitulah ya kan. Nah, di pusat kota lah ya kan, naik kereta kita, memang udah biasa nih. Pas jalan pulang gitu biasalah, sama aja kayak di Indonesia, kita kalau mau masuk area si kereta apinya kan harus apa, tap dulu ya, tap in dan tap out, jangan lupa gitu kan. Naik Transjakarta juga gitu ya kan, sama gitu ya kan. Nah, masuk stasiun itu awalnya gini, kok aneh dong. Biasa kan aku naruh si kartu keretanya itu kan di dompet, ada tempat kecil di belakang dompet gitu, aku masuk situ. Emang udah sering error sih, setiap kali aku coba tap itu dia kayak nggak kebaca. Nah, salahnya aku tuh tetap dilanjutin aja gitu guys. Ketika aku mau tap buat masuk, itu pintu nggak kebuka, gate-nya ya kan, pintu gerbangnya tuh nggak kebuka. Terus aku angkat, tiba-tiba kebuka. Ya udah dong, aku masuk aja. Terus aku jalanlah ke tempat aku harus nunggu keretanya gitu ya kan. Udah tuh udah gitu juga per Agustus tahun ini itu pemerintah menurunkan harga harga atau biaya publik kendaraan umum lah gitu ya kan, kendaraan umum kayak kereta, bis gitu ya kan. Aku nggak tahu kalau ferry ya, karena ada beberapa negara bagian kan pakai ferry, kayak Sydney kan ada ferry gitu, ada tram juga. Yang aku tahu sih kereta dan bis. Semoga ini nggak salah ya, karena satu kartu itu kita ngeling untuk semua alat transportasi gitu ya kan. Itu hanya bayar 50 sen atau sekitar 5.000 rupiah. Biasanya aku nggak tahu tarif umum ke kendaraan lain ya, tapi biasanya aku kalau ke pusat kota sebelum ini harga diturunkan itu biasanya tuh di casnya itu sekitar
$7 sekian, jadi hampir 70.000 sampai 80.000 sekali jalan ya guys. Nah udah dong, jadi karena ada penurunan biaya alat transportasi, makin gencar lah tuh ya kan petugas kereta ngecekin tiket ataupun kartu kita ketika ada di kereta api gitu. Oke, aku mah santai ya gitu ya kan, karena aku pikir ya aku udah tempelin sebelum masuk stasiun gitu, nggak masalah gitu, santai. Datanglah si petugas ke laki-laki yang duduk di depan kita gitu ya kan. Nah udah gitu tuh laki-laki ternyata nggak bayar dong. Ditanya, kenapa, kamu emangnya lagi buru-buru? Dengan santainya tuh laki, enggak gitu, kok cuma nggak mau bayar gitu. Wow, oke. Terus nggak tau lah lanjut mereka nanya apa lagi gitu ya kan, sampai akhirnya si petugas datanglah ke kita nih. Temenku lolos lah karena dia udah nunjukin karcis, karena dia beli karcis manual yang sekali jalan gitu ya kan. Karcis ya, tiket keretanya gitu kan yang sekali jalan. Nah giliran aku, dia kan pakai handphonenya gitu, dicoba cek ke kartuku, ternyata keterangannya adalah transaksi terakhir ketika aku keluar dari stasiun 4 jam yang lalu. Berarti perjalananku itu yang sedang kulalui itu gak kedetek gitu ya kan. Bingung dong, tadi perasaan gerbangnya kebuka gitu ya kan. Oke, mulailah tuh ditanya-tanya ya kan, dari mana gitu ya kan, ini perjalanannya, terus nanti mau turun di mana gitu ya kan. Terus dia entah apalah itu, klik di HP-nya si petugas itu ya kan, sampai akhirnya ditanyain ID dong ya kan, tanyain kartu identitas. Gue kan polos ya, namanya gue anak baik-baik gitu, kesini tuh ya mau jadi imigran baik-baik gitu, gue kasih aja ini. Terus alasannya, kamu ini perjalanan kamu tuh perjalanan penting, buru-buru kah atau gimana gitu ya kan, dia pertanyaan gitu. Gue bilang enggak, kataku gitu kan. Terus dia bilang oke, tapi ini tidak terdeteksi gitu kan. Terus gue bilang gini, tapi tadi pintunya itu terbuka, makanya aku bisa masuk gitu ini kan. Apa kamu punya saldo di dalam? Iya, masih ada, kata gue, masih ada saldonya di situ. Gila, malu banget gue, cuman perkara 5.000 perak, disangkanya gue nggak mau bayar gitu ya kan. Jadi hal ini tuh kayak gini tuh udah biasa guys, maksudnya udah biasa tuh, karena mereka tuh pukul rata. Karena banyak ternyata kasusnya orang-orang sini dengan sengaja dan dengan sadar tidak mau membayar biaya atau ongkos alat transportasi umum. Yang sering banget itu ya kereta api. Itulah yang terjadi gitu ya kan. Oke. Nah akhirnya dia, pas aku jelasin kayak gitu, dia bilang, dia tanya lagi, tadi kartunya ditaruh di mana? Di dompet. Aku sampai nunjukin dompetnya gitu ya kan. Di bagian ini, mungkin itu error, nggak kebaca, mungkin lain kali kamu harus keluarin aja kartunya terus di tap manual. Kalau udah musim panas ini laler di mana-mana guys. Oke, kataku gitu. Iya. Terus udah gitu dia ngomong gini, untuk kali ini kita akan kirimkan kamu surat peringatan, tapi untuk berikutnya kalau hal ini terulang lagi, kita akan kirimkan surat penalti, surat tilang, kasarnya lah begitulah gitu ya kan. Surat tilang tuh nanti kita harus bayar denda gitu guys. Gua nggak tahu bayar dendanya berapa, tapi untungnya, terus gue bilang oh ya terima kasih gitu kan.
karena memang benar aku nggak ada maksud. Jadi memang kayak bagus gitu loh ketika gue jelasin alasannya, terus kayak kasih urutan ceritanya kayak apa gitu ya kan, dan si petugasnya ngerti dan hanya bilang akan kasih surat peringatan aja, karena itu memang dia kan ngecek juga di historinya itu sebelumnya tuh aku nggak pernah ada kasus apa-apa, kasus termasuk juga nggak mau bayar si fasilitas umum juga enggak gitu ya kan, maksudnya masih bersih gitu, mungkin dia ngeliat dari situ juga ya gitu. Lalu aku nggak tahu kapan dia akan kirimin, kapan tuh surat akan sampai, yang pasti sih kayak gitu. Terus malu dong gue, malunya gini, aku bawa belanjaan pulang, bawa beberapa tas belanjaan gitu, terus ternyata dapat surat peringatan gara-gara perkara 50 sen atau 5.000 perak gitu ya kan. Udah sampai rumah cerita dong, enggak sih, tanya dulu sama temen yang kebetulan dia suaminya temen, kebetulan dia kan supir kereta api masinis ya kan, tanya, oh iya karena itu banyak kasusnya mereka pada nggak mau bayar gitu-gitu, nggak apa-apa kok, surat peringatan doang itu nggak masalah, bukan kriminal kata gitu, santai aja gitu kan. Udah lah ya, pas aku cerita sama suami tentang pengalaman ini, suami bilangnya apa, kenapa kamu kasih alamat kamu, kartu identitas kamu gitu ya kan. Terus aku bilang gini, ya dikasih, orang dia minta gitu kan, nggak usah dikasih kata gitu. Udah gue bilang, orang nggak ada denda kok, nanti cuma dapat surat peringatan doang. Terus tadi kamu sana belajar sama anakku kata. Ngeledekinnya gitu guys, karena tuh ternyata banyak juga kayak anak-anak remaja, termasuk si anak bujang itu, kadang kalau lagi sama teman-temannya nakal guys, dia nggak beli karcis, naik aja gitu ya kan, giliran ditanya petugas dia cuma bilang pergi lu gitu ya kan, nggak ada. Terus kalau ditanya nama, dia tuh jawabnya ngasal-ngasal gitu, ngasih nama-nama palsu gitu guys, nggak ngasih keterangan. Jadi kalau dibilang orang sini disiplin, nggak juga sih guys ya, ada aja namanya kejahatan mah, di mana aja ada guys. Terus ketidaksiplinan itu di mana aja ada. Terus sampai ada suami temanku bilang, banyak kok mereka punya uang, tapi ternyata mereka memang dengan niat banget nggak mau bayar, karena mereka pikir itu adalah tanggung jawabnya si pemerintah untuk membiayai hidup mereka semua, termasuk transportasi umum. Oh, dari situ sampai ngerti, oh ternyata di negara maju ada juga kok, banyak juga orang-orang seperti itu gitu ya kan. Kurang lebih gitu guys ceritanya, jangan ditiru ya guys, tetap patuhi aturan yang ada dimanapun kalian berada. Ya ampun lalernya, gue dilalerin. Oke, jangan lupa like dan subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye bye.